Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan aplikasi virtual simulator mesin listrik arus searah. Pastikan aplikasinya sudah terpasang di laptop atau PC sehingga bisa langsung digunakan. Baik, langsung saja kita demonstrasikan untuk membuka aplikasinya. Kita klik start, kemudian ini aplikasinya. Usahakan ini kita jalankan dengan run as administrator. Nah, ini adalah tampilan dari virtual simulator motor listrik arus searah. Jadi kalau kita lihat informasinya, virtual laboratorium motor DC. Ini merupakan hasil pengembangan dari penelitian tesis saya sendiri, Rohce Badarudin. Jadi langsung bisa digunakan. Ini informasi detail aplikasinya. Kemudian ketika kita akan menguji motor listrik, pastikan kita mengetahui apa yang kita uji, misalnya jenis motornya. Di aplikasi ini terdapat atau bisa digunakan untuk menguji karakteristik berbagai jenis motor DC, meliputi motor DC penguat terpisah, penguat shunt, penguat seri, penguat kompon pendek, kompon bantu, dan penguat kompon panjang, kompon bantu. Di sebelah atas ada menu bar standar, ada file, nanti misalnya kita membuka file aplikasi atau file pekerjaan yang sudah tersimpan, atau kita bisa menyimpan hasil pekerjaan. Misalnya kita sudah merakit rangkaian, kita bisa menyimpan rangkaiannya. Kemudian di menu edit ada pasang jumper, kemudian hapus jumper, dan hapus semua jumper ini. Kemudian di menu simulasi ada jenis sambungan, ini sama seperti yang di drop down-nya ini hanya di menu bar-nya saja. Kemudian ada menu untuk start simulasi, kemudian hapus grafik. Ini hapus grafik ketika nanti kita ambil data simulasi setiap karakteristik. Kemudian bantuan, ini ada menu bantuan. Jadi misalnya di sini sudah disediakan beberapa panduan, mulai dari pendahuluan, kemudian dasar teori dari motor listrik arus searah itu sendiri, mulai dari jenis-jenis motor listrik arus searah, pada penguat terpisah, penguat shunt, seri, dan kompon. Kemudian ada karakteristiknya juga, ini kajian secara teoritisnya. Kemudian ada pengaturan atau starting berdasarkan kajian teoritisnya. Kemudian ada pengaturan kecepatannya, kemudian pengujian motor listrik, meliputi daya, rugi-rugi, dan efisiensi, dan petunjuk penggunaan, mulai dari memasang aplikasi, kemudian membuat sambungan, start simulasi, dan sebagainya. Di bagian bawah ada juga untuk live sheet pengujian motor listrik arus searah, jadi ini bisa dibuka apa saja yang harus dilakukan. Ada misalnya data karakteristik untuk data pengamatannya. Baik, langsung saya demonstrasikan saja. Misalnya kita akan membuat rangkaiannya untuk jenis motor listrik penguat terpisah, motor listrik DC penguat terpisah. Ini kita pilih dulu. Misal kita ingin membuat rangkaian pengujian motor listrik arus searah penguat terpisah, nah kita pilih dulu. Nanti kalau ini kita tidak pilih, nanti untuk skematiknya ini juga tidak akan berubah. Misalnya kita tidak mengubah ini terlebih dahulu, nanti untuk skematik diagramnya juga tidak akan berubah. Contoh, misalnya kita klik ini untuk gambar skematiknya. Ini untuk diagram pengawatan motor listrik penguat terpisah. Nah, misalnya kita langsung merakit untuk motor DC penguat seri misalnya. Nah, di sini gambaran tetap pengawatan motor listrik penguat terpisah. Sehingga kita harus pilih terlebih dahulu, misalnya penguat seri. Nah, nanti secara otomatis gambar rangkaiannya ini langsung berubah untuk pengawatan motor listrik penguat seri, seperti itu. Jadi kita harus pilih terlebih dahulu untuk penguat terpisah. Nah,
nanti gambarnya secara otomatis berubah untuk pengawatan motor listrik penguat terpisah. Jadi ini untuk diagram skematiknya, nanti kita membuat sambungannya harus sesuai dengan diagram skematiknya ini. Misalnya untuk arus jangkar di motornya ini, dimonitor menggunakan ampere meter 1 atau A1. Sehingga nanti dari sumber tegangan DC variabel 0 sampai 220 volt kita harus sambungkan ke A1. Karena terdapat 4 buah ampere meter A1, A2, A3 dan A4. Nah, untuk arus jangkar ke motor kita harus sambungkan ke A1. A1 yang mana? Ini A1. Jadi ini sudah dibuat fix, jadi harus tersambung di ampere meter A1. Kalau kita sambungkan ke ampere meter 2 atau 3 dan lainnya ya tidak bisa, karena sudah fix dibuat ke A1 biar nanti lebih mudah untuk pengecekan sambungannya. Kemudian juga misalnya untuk voltmeternya ada 2 buah voltmeter V1 dan V2. Yang V1 ini untuk memonitor tegangan output dari generatornya, misalnya untuk pengujian generator arus arah penguat terpisah misalnya. Nah, ini harus tersambung di V1. Kemudian yang V2 ini untuk memonitor tegangan variabel dari sumber DC variabelnya. Misalnya kita naikkan tegangan variabel rheostatnya ini, nah berapa tegangannya kita bisa monitor di V2-nya ini, V2 yang ini, V2. Nah, ada 2 buah voltmeter V1 dan V2, harus sesuai terpasang di V2 atau V1. Kemudian untuk penyambungannya, cara penyambungannya ada menu pasang jumper ini kita pilih, atau di menu icon bar ini pasang jumper ini kita klik, kemudian kita sambungkan antar terminal banana ini di terminal banana untuk yang generator DC-nya, generator DC yang bagian beban. Berarti yang ini di generatornya ini, misalnya dari RPM terhubung ke TG atau taco generator. Berarti yang ini, yang RPM-nya ini ada terminal banana, kita hubungkan dengan taco generatornya. Berdasarkan ini, yang merah ke merah, hitam ke hitam. Berarti yang merah ini terminal banana merah, kita klik, kemudian kita klik tujuannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang hitam kita juga sambungkan yang sama. Nah, seperti ini. Ini kita lakukan untuk semua banana berdasarkan rangkaian skematiknya ini. Jadi misalnya yang pertama, dari sumber fix 220 volt ini terhubung ke rheostat dinamometer yang di generatornya. Berarti yang di sumber DC fix 220 ini terhubung ke rheostat bagian dinamometernya. Ini kita klik, kemudian kita sambungkan ke sumber DC fix 220. Yang ini juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya ini berarti yang dari rheostat terhubung ke penguat terpisah dari generatornya. Berarti yang ini. Nah, ini rheostatnya, ini belitan penguat terpisah di generatornya. Berarti ini langsung kita hubungkan saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya dari generator, terminal jangkar generator ini sudah tersambung ke A4. Ini A4, ini sudah langsung ke A4 atau IA dari generatornya. A4 berarti yang ini ISH, ISAN dari belitan penguat magnet terpisah di generatornya sudah terhubung ke A3 yang ini, A3. Jadi kita tidak perlu sambung lagi karena sudah terhubung di sini. Kemudian yang generatornya juga sudah tersambung di IA ini, IA generator ke A4. Tinggal kita sambungkan ke voltmeternya untuk mengetahui tegangan keluaran dari generatornya. Berarti dari terminal jangkar generator ini kita hubungkan ke V1.
ini kita hubungkan ke V1. Berarti kita soal dari terminal ini kita hubungkan ke V1. V1 yang ini, nah V1 ke batas ukur 240 volt. Nah, kemudian yang COM-nya kita hubungkan ke ini terminal negatif dari generatornya. Nah, kemudian berikutnya dari voltmeter kita hubungkan ke saklar. Nah, ini ada saklar. Nah, karena bisa kita sambungkan dari switch ini ke sini ataupun ke sini, nah boleh, bisa. Nanti ini kita sambungkan ke sini juga boleh. Nah, kemudian yang negatif ini kita sambungkan ke sini juga bisa. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya dari saklar ke beban atau loading resistor ini. Nanti ini loading resistornya. Berarti dari switch ini kita sambungkan ke beban. Nah, begitu seterusnya sampai nanti selesai sesuai dengan skematik diagramnya ini. Kalau misalnya sudah selesai, kita mau start simulasi. Ini kan belum selesai nih, belum selesai. Kita coba misalnya start simulasi. Nanti ada peringatan bahwa rangkaiannya itu belum jadi. Misalnya ini kan belum jadi. Nah, nanti peringatannya ada semacam pop-up tampil. Kita coba misalnya. Nah, motor tidak dapat dijalankan, sambungan kabel yang Anda buat tidak sesuai dengan sambungan motor penguat magnet terpisah. Kita klik OK misalnya. Nah, sudah ada indikasinya bahwa di terminal-terminal tersebut harus disambungkan, sehingga ada clue-nya, oh salahnya di sebelah sini, seperti itu. Misalnya kita buat langsung jadi, kita buka yang sudah ada saja, misalnya penguat terpisah. Ini kita open. Nah, jadinya seperti ini. Misal kita ingin menghapus jumper. Nah, hapus jumper. Misalnya salah satu jumper di batas ukurnya ini kita ubah. Ini kan di batas ukur 12. Kita ubah ke 3,6. Nah, ini kita hapus jumpernya. Jadi di ujung sudutnya ini, sudut yang sebelah bawah kiri, kita paskan dengan kabelnya atau jumpernya, sehingga nanti bisa dihapus. Kalau nggak pas, misalnya seperti ini nggak bisa nih. Nah, nggak bisa. Jadi harus dipaskan ujung sudut kiri bawah dengan jumpernya. Nah, seperti itu. Kemudian kita sambung lagi, misalnya ini tadi ke sini. Nah, atau kita bisa hapus semua jumper, misalnya terlalu rumit gitu kan. Misalnya memeriksa kesalahannya di mana terlalu rumit. Nah, kita bisa hapus semua jumper. Nanti ada konfirmasinya, apakah Anda yakin menghapus semua jumper? Nah, kita klik yes. Nah, hapus semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Seperti itu. Kita buka saja. Nah, seperti ini. Misalnya kita hapus salah satu jumper yang ini. Nah, kemudian kita jalankan simulasinya. Motor tidak dapat dijalankan, sambungan kabel yang Anda buat tidak sesuai dengan sambungan motor penguat magnet terpisah. Kita klik OK. Nah, berarti ada kesalahan di sini, ini belum disambung. Nah, kita langsung sambung saja. Nah, kemudian kita klik simulasi lagi, start simulasi. Nah, ketika sudah ada progress bar warna hijau, berarti simulasinya sudah bisa dijalankan. Nanti yang tombol stop ini akan aktif, sehingga kalau kita klik yang tombol stop ini, nah berhenti simulasinya. Kalau kita klik start simulasi, nah sudah mulai simulasi. Perhitungan komputasinya, nah sudah mulai jalan. Ini untuk motor listrik arus searah penguat magnet terpisah. Nah, kemudian untuk start-stop simulasi seperti itu tadi, kita stop. Nah, seperti ini sudah. Kemudian kalau kita ingin simpan atau menyimpan rangkaiannya ini yang sudah kita buat, kita bisa klik file, simpan, atau kita bisa klik icon simpan ini. Nah, kita simpan di mana, misal dengan nama motor DC terpisah. Nah, seperti itu. Kita bisa tentukan lokasi penyimpanan di mana. Nah, kita klik save.
Kemudian kita close. Nah, karena kita sudah simpan, nah kita no saja. Kalau kita buka aplikasinya, aplikasi dari yang tadi sudah kita simpan, kita bisa, nah kita klik open, kemudian motor DC terpisah. Ini kita klik, kemudian kita open, nah sudah muncul lagi yang tadi kita kerjakan. Nah, seperti itu untuk panduannya, untuk merakit rangkaiannya, mulai dari banana, antar banana, kemudian stop simulasi, memilih jenis motornya, kemudian membaca rangkaiannya. Ini seperti itu. Nanti untuk simulasi dari masing-masing jenis motor listrik ada panduannya sendiri, misalnya untuk simulasi motor listrik pengol terpisah. Nah, prosedurnya bagaimana nanti ada tutorialnya sendiri. Ini untuk tutorial panduan membuka, menggunakan, dan menutup serta menyimpan aplikasi virtual motor DC arus searah. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.